Halo Bung Rocky, apa kabar? Segar, Ya, tapi segar menanti perubahan. ya segar menanti perubahan. Tapi saran saya kalau ada Anda niat ke Pulau Komodo mulai hari ini, Anda mesti hitung-hitung lagi kocek Anda ya. Karena selain tiket pesawat, tempat penginapan dan sebagainya yang harus Anda hitung adalah tiket masuknya yang hari ini dinaikkan, per hari ini naiknya jadi Rp3.750.000. Nah, ini yang menimbulkan reaksi luar biasa terutama bagi kalangan pedagang dan juga pelaku pariwisata di Pulau Komodo lah ya, di Labuan Bajo sebenarnya ini kalau pos masuknya ya. Ya itu dilema selalu di dalam soal yang menyangkut green economy, ekonomi hijau itu, yaitu trade off antara ekonomi dan ekologi itu. Jadi kalau kita mau save Komodo, ya itu betul-betul dikonservasi aja kan. Tapi begitu dia dibuka jadi objek tourism, itu artinya ada resort di situ tuh. Begitu objek itu disebut eksotik, lalu semua orang Eropa, Amerika itu dia mau buang uang berapa aja untuk dapat yang eksotisme itu. Tapi yang diuntungkan kan pemilik resort itu, pemilik hotel-hotel mewah kan, bukan mereka yang pedagang kecil, masyarakat sekitar yang memang membutuhkan peningkatan kehidupan ekonomi. Dan di situ ketidakadilan negara tuh. Jadi kalau mau betul-betul strict, ya udah ditutup itu sebagai sekedar wilayah penelitian. Tapi kalau mau dibuka itu jangan diskriminatif dong. Publik lokal juga mau tahu apa itu Komodo dan mereka nggak mampu untuk bayar jutaan rupiah tuh. Dan terutama kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan keadilan di masyarakat sekitar Pulau Komodo itu juga tidak lagi mereka bisa bikin proyeksi dan pendapatan karena pasti akan sangat eksklusif. Nggak ada lagi orang yang makan di warung-warung, pasti di resort-resort mewah tuh. Dan yang turis lokal juga nggak mampu lagi spending di situ hanya untuk dapat pengetahuan tentang sudut negeri mereka atau sudut negeri kita yang betul-betul eksotis. Jadi hak menikmati eksotisme juga itu akhirnya terhalang. Padahal justru harus diprioritaskan. Kalau dibilang wawasan Nusantara, ya kita mesti tahu di situ ada Komodo, ada Pulau Komodo yang juga dianggap bukan sebagai binatang oleh penduduk di situ, tapi sebagai saudara mereka tuh. Nah, kita melihat bagaimana persaudaraan antara Komodo dan penduduk di situ. Orang yang non Komodo yang tidak di pulau itu merasa kok unik banget ya. Komodo itu disapa sebagai saudara tuh. Lalu mereka mulai mendengarkan cerita wisdom petuah-petuah di masa lalu tuh. Ini yang nggak mungkin lagi diperoleh oleh masyarakat kita, terutama anak-anak muda yang mungkin mau bikin konten dengan misi pendidikan di situ. Jadi tetap akhirnya pemerintah memilih soal ekonomi karena langsung dapat uang banyak itu karena pasti udah ada riset big data oleh Pak Luhut mungkin bahwa mereka semua ingin datang ke Komodo. Jadi lebih baik prioritaskan mereka tuh. Itu turis-turis yang beruang itu. Ya. Jangan bawanya kok big data lagi urusannya. Ya. Soal big data ingatan kita ke Pak Luhut. Ya. Soal konservasi saya kira kita tidak ada perdebatan ya, Bung Rocky, soal konservasi. Iya, betul. Itu. Tapi kan kita jadi mengingatkan kemudian jalan yang dipilih pemerintah selalu seperti ini. Kemarin waktu ribut-ribut Borobudur juga alasan konservasi juga kemudian tiketnya juga dinaikkan kan begitu. Dan soal yang lain kemudian sekarang di Komodo juga terjadi semacam itu. Padahal seharusnya kalau memang alasan konservasi tadi itu pilihannya seperti Anda ditutup, tapi kalau ditutup itu memang akan juga berdampak serius pada para pelaku ekonomi situ. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan persoalan ditutup atau dibuka, tapi kalau memang alasan konservasi misalnya dibatasi, bukan kuotanya dibatasi, bukan dengan harga dinaikkan. Kalau harga dinaikkan ini sensitif ini ya di tengah situasi kita ini karena di tengah gap jurang antara kaya dan miskin yang sangat jauh. Itu yang saya maksud tadi diskriminasi. Kalau mau konservasi jangan ada hotel mewah di situ kan. Kan itu intinya kan. Kan kita tahu itu resort di situ itu udah dikuasai oleh pemodal dari Jakarta tuh. Jadi yang dihidupkan justru mereka, sementara yang tradisional itu mati karena tarif yang naik itu artinya konsumen lokal yang seharusnya berbelanja di situ tidak lagi akan datang ke Komodo. Lalu hak pencarian dari rakyat di situ menurun kan itu intinya. Nah, pemerintah nggak anggap itu. Pemerintah merasa oh ya udah itu nanti juga ada aja orang datang di situ. Tapi dari awal pemerintah nggak jelas konsepnya mau konservasi atau mau jadikan wisata. Yang jelas itu kemudian jadi wisata.
Nah kalau wisata semua orang berhak di situ. Jadi jangan dibatasi melalui tarif tuh, barrier tarif tuh. Biar aja kan orang yang butuh resort yang mewah ya pasti dia bayar mewah di situ. Kalau penduduk sekitar Jawa atau luar Jawa yang ingin berkunjung di situ dikasih tarif sebesar itu nggak masuk akal. Bukan sih nggak masuk akal, itu menghina hak kita untuk bergembira dengan keunikan budaya di pulau itu, di Pulau Komodo. Oke, saya membaca sebuah artikel ini juga cukup menarik ini, katanya Komodo punya hak hidup, tetapi rakyat butuh makan. Saya kira ini kontras dan ini yang jadi tugas pemerintah, bukan pemerintah kemudian langsung pokoknya tidak mau tahu ambil keputusan semacam itu. Wajar kalau kemudian kemarin kalau nggak salah hari Jumat ini ngamuk nih warga, terutama para pelaku bisnis kelas UMKM di sekitar itu. Itu juga bukan sekedar ekspresi terhadap tiket, tapi itu ekspresi dari yang udah berlangsung lama di situ. Itu ada konflik agraria di situ, di sekitar situ tuh, dan itu akumulasinya. Dan orang menganggap kok Jakarta ngatur-ngatur ya hak hidup kita di sini. Kan Komodo itu keluarga kami, itu kenapa mesti dipisahkan kami dari keluarganya tuh? Kan begitu jadinya kan. Jadi mengeksklusifkan Komodo itu hanya dengan tarif, itu artinya juga menyingkirkan atau memberikan satu habitat dengan Komodo. Sekarang mau dipisahkan oleh tarif itu. Sementara yang punya tarif besar boleh bergaul dengan saudara-saudara mereka yang disebut Komodo ini kan. Jadi ini mesti dibaca apa yang disebut sebagai keaslian berpikir itu, afatisme itu, yang sebetulnya itu protes yang bukan sekedar demonstrasi tentang uang, ini protes tentang nilai juga. Dan pemerintah kok nggak bisa paham ya bahwa kesatuan komunitas antara Komodo dan manusia di situ itu turun-temurun dihasilkan oleh satu diskursus bahwa mereka satu turunan. Nah itu yang mesti dihargai itu, cara berpikir itu tuh. Karena itu mereka menganggap bahwa kami justru yang harusnya berhak untuk menentukan tarif, bukan negara tuh. Kan begitu cara lihatnya. Kalau kita mengerti apa yang disebut local wisdom. Ya, dan dari kebijakan ini tarif ini saja sebenarnya ternyata isu-isu yang kita sebut oligarki itu ya, itu turunannya sampai ke level bawah ya, bukan hanya penguasaan politik di tingkat atas berkaitan dengan pembagian sumber daya ekonomi yang hanya dikuasai oleh mereka segelintir mereka, tapi sampai ke bawah. Karena Anda tadi sebut juga ini kan pasti para pemilik modal yang besar yang diuntungkan, bukan mereka yang warga lokal setempat yang sebenarnya mereka isunya itu bukan lagi soal mereka isunya soal hidup ya, bagaimana mereka terus menyambung kehidupan. Sementara para pemilik modal besar ini kan bagaimana mengakumulasi kapital kan. Ya itu, di mana ada pariwisata, di situ ada ketegangan antara mereka ingin bertahan hidup dan mereka yang tadi betul ingin menumpuk kekayaan di situ atau menambah kekayaan tuh. Dan semua franchise Metropolis pasti udah datang ke Komodo. Semua hotel juga berkumpul di situ. Apalagi akses yang dimiliki oleh para pejabat pemerintahan itu pasti akan ada bagian yang mereka tuntut di situ. Jadi memang ini soal ketidakadilan nih, dan soal lingkungan ya soal lingkungan itu hal yang dari awal kita ingin itu dikonservasi itu. Tetapi bukan dengan meloloskan ketimpangan akses pada ekonomi kan. Ini soal akses pada ekonomi, dan akses pada ekonomi itu adalah kebutuhan dasar dari manusia Komodo, dari rakyat kita di Komodo, dari saudara kita di Komodo yang memang miskin, dan mereka menganggap loh ini dibuka pariwisata kenapa kami tetap miskin. Kan itu jadi jalan pikiran yang sehat dan betul-betul merasa ketidakadilan diperlakukan pada mereka tuh. Maka akan terjadi ketegangan sosial di situ. Nah, ketegangan itu yang kemarin diperlihatkan bahwa potensi untuk berlanjut masih tersedia, potensi protes segala macam. Karena di situ juga ada researcher, ada LSM yang mengasuh hak komunitas untuk bersama-sama dengan habitat Komodo di situ menikmati sama-sama keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dengan menjadikan itu sebagai kawasan wisata. Dan sebenarnya ini kalau kemudian kita tarik atau kita tarik benang merahnya ke hulu, persoalannya lagi-lagi adalah persoalan politik ya. Bagaimana sistem politik kita itu dikuasai oleh para pemilik modal, dan para pejabat kita itu sebenarnya hanya bagian dari kepanjangan tangan dari para kepentingan pemain modal itu.
Itu kan diputuskan di Jakarta. Jadi Ya. nasib komodo dan nasib penduduk asli di situ diputuskan di Jakarta. Itu nggak fairnya tuh. Ya. Dan semua kita tahu semua surat menyurat pembuatan sertifikat segala macam diputuskan di Jakarta. Dan gusur menggusur juga diputuskan dari Jakarta tuh. Jadi sebetulnya memang ini soal ketidakadilan. Dan setiap kali ada konflik, sebetulnya ini konflik ekologis sekaligus konflik pertanahan, konflik agraria, sekaligus konflik ekonomi itu terjadi secara bersamaan di Pulau Komodo. Itu semua sponsornya adalah negara, karena negara nggak peduli dengan hakikat perjuangan rakyat di bawah yang menuntut keadilan di bidang kehidupan dasar. Nggak, ya kan negara menganggap ya udahlah, gampang itu diselesaikan tuh. Tapi negara nggak bisa kasih solusinya. Apa solusinya? Masa solusinya tarif, kemudian nanti soal tarif itu juga nanti akan ada trickle down. Itu gila itu cara melihat Komodo sebagai satu ekosistem yang utuh. Itu ada social system di situ, ada cultural value, ada sejarah peradaban di situ, ada petuah-petuah nenek moyang di situ, ada keunikan habitat. Itu semua di situ nggak diperoleh negara. Negara cuma ingin ada investasi demi pertumbuhan ekonomi itu. Dan pertumbuhan ekonomi itu dibawa ke pusat, bukan ada di situ. Nah, ini kan selalu kita melihat semacam ini, kebijakan-kebijakan tidak berpihak pada rakyat kecil dan sebagainya. Ini menurut saya agak semacam apa ya, cara berpikir yang menurut saya anomali. Bagaimana sebuah pemerintahan yang katanya dipilih, ini pemerintah yang populis seperti pada Presiden Jokowi itu, yang katanya dia berasal dari wong cilik sehingga banyak sekali pendukung di kalangan cilik, tapi kebijakan-kebijakan dia sama sekali tidak berpihak pada wong cilik. Kalau kita lihat itu daerah itu NTT itu pemilih Jokowi itu mungkin 98% dan berharap bahwa kemiskinan di situ bisa diatasi. Jadi bagi mereka lebih dahulu atasi kemiskinan sebelum pamer kekayaan orang-orang berduit di situ hanya bisa dia tonton sebagai turis tanpa nggak ada hubungan ekonomi dengan keadaan di situ tuh. Yang kedua adalah ketidakadilan yang akhirnya ditemukan oleh teman-teman masyarakat sipil di situ, aktivis lingkungan yang merasa bahwa kok kita hanya dieksploitasi oleh modal Jakarta tuh. Jadi itu yang memang harusnya didengar oleh Presiden Jokowi karena mereka memilih Jokowi. Jadi biarkan mereka tentukan sendiri berdasarkan janji Jokowi bahwa dia tidak akan telantarkan satupun manusia Indonesia yang memilih dia kan. Ya kalau yang nggak memilih dia, yang oposisi udahlah anggap aja bahwa memang begitu politik. Tapi ini yang memilih dia pun dia telantarkan kan. Ini ya, di mana kesadaran passion dia itu atau kesadaran etisnya itu kan. Kayak apa yang mesti kita rumuskan selain itu sekedar arogansi dan yang menipu sebetulnya kan. Ya, kan ya. Kalau di negara beradab ini menipu, udah minta dukungan ternyata yang berbalik bukan keuntungan di daerah tempat dukungan itu diperoleh, tapi manipulasi itu keadilannya di situ. Dan ekspresi mahasiswa dan pemuda bersama masyarakat di Pulau Komodo itu betul-betul real. Protes bahwa kami dulu dijadikan begini karena itu kami memilih beliau dan sekarang kami dibuat begini kan. Ya. Hidup mereka hanya sesederhana itu pikirannya. Dan itu memang intinya. Jadi mereka memperjuangkan satu etos sosial, itu intinya tuh. Ya. Nah, ini Pak, saya mundur sedikit nih. Saya baca beberapa waktu yang lalu kan ini sebenarnya isu yang udah ramai soal kenaikan tarif ini di Pulau Komodo dan Pak, saya baca komentar dari Pak Jokowi kok enteng banget ya gitu. Pak Jokowi bilang bahwa kan Komodonya sama aja itu. Jadi kalau yang mau lihat Komodo ya nggak usah ke Pulau Komodo. Yang masih ada Komodo di Pulau Rinca. Menurut saya kok enteng banget komentar Pak Jokowi ini. Ya orang juga bisa bilang itu kalau mau bicara dengan Pak Jokowi ya gampang aja, nggak perlu ikuti apa yang dia omongin di istana tuh ada banyak Jokowi lain tuh yang juga sama ngibulnya kira-kira tuh kan begitu gampangnya kan. Jadi sebetulnya kategori berpikir dari Pak Jokowi itu dia nggak mampu mengetahui bahwa itu Pulau Komodo itu pulau yang otentik, pulau yang secara spesifik di dalamnya tadi ada culture, ada cerita-cerita bukan mitis, itu mitos yang mesti dipelihara dalam percakapan pembuatan kebijakan. Itu dia nggak ngerti. Dia dianggap itu pulau ya udah di situ ada pulau sama-sama ada batu, ada air, ada laut. Juga di pulau yang lain sama-sama ada batu, ada air, ada laut, ada komodonya tuh. Jadi bukan dia nggak nangkep apa yang disebut habitat.
Ya. Apalagi dalam habitat ada habitus, itu dia nggak bisa paham. Bukan dia, beliau nggak bisa paham. Ya, ya. Saya kira saya juga bisa menyarankan kalau gitu nggak usah naik pesawat mahal banget sampai ke Labuan Bajo terus nyebrang ke Pulau Komodo. Di Ragunan juga ada komodonya, walaupun kecil kan sama-sama komodo juga. Itu sama seperti Pak Jokowi bilang, ya kalau begitu nggak usah bikin ibu kota baru aja kan. Ya, Kan ya, ibu kota ya. udah bisa kita lihat di laptopnya Pak Jokowi. Ngapain juga Pak Jokowi mesti bikin ibu kota? Ya. Aku pakai laptop aja lihatnya. Oke, baik, itu tentu berempati benar dengan para warga di Pulau Komodo, di Labuan Bajo yang saya kira mereka kan belum lama ini dihantam pandemi dan sektor pariwisata kan paling hancur-hancuran dia. Dan sekarang ketika mereka berharap ya bisa menyambung hidup lagi dengan pandemi sudah pulih, tiba-tiba dihajar dengan kenaikan tiket ya gila-gilaan dan dipastikan itu bukan untuk mereka gitu. Iya, saya sama kita prihatin di situ. Saya banyak teman-teman di situ, terutama anak mudanya yang selalu kirim salam pada saya karena membaca pembicaraan kita di FNN. Bukan membaca. Ya itu. Tiba-tiba ada video muncul, ada teman ke situ, mereka berkumpul, ini salam buat Pak Rocky yang mereka mengakses FNN dan pasti mereka nonton ini dan selamat datang di dalam perjuangan bersama untuk menegakkan keadilan ekonomi dan keadilan lingkungan dan mereka paham itu. Yes, oke, baik Bung Rocky, dan selalu seperti kita katakan bahwa salah satu hal yang harus kita perjuangkan keadilan itu melalui jalannya adalah dengan hanya dengan cara ini. Yes. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Salam lingkungan. Ya. Salam Komodo.